warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Saya Usman. Saya Trima Yasari. Saya Acep Syarifudin. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk Supervisi Akademi. Selamat menyaksikan. Apa kabar Pak Acep? Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah kabar baik Pak Usman. Alhamdulillah sehat juga. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, untuk pagi ini Bapak ada sesi coaching dengan Ibu Maya ya Pak? Ya, betul Pak. Saya berencana pagi ini pukul 8.30 akan bertemu dengan Ibu Maya. Baik Pak. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah Bapak sudah siap dengan proses coachingnya? Insya Allah Pak, saya sudah siap. Oke Pak. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan sesi coaching, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati adalah bagaimana proses alur cerita pada coaching yang akan Bapak jalani nanti. Selain itu juga saya akan mengamati prinsip-prinsip dari coaching dan kompetensi dari coaching yang akan Bapak jalankan nanti. Terutama yang tahapannya yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menggali pertanyaan yang berbobot. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan. Bapak udah siap Pak? Baik Bapak, silakan Pak. Oke, yang pertama adalah Bapak ingin saya amati bagian kompetensi yang mana Pak? Saya mau nanti Bapak mengamati itu pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak. Baik Pak. Selanjutnya bagian mana yang nanti Bapak Ibu ingin saya amati dari kompetensi tersebut Pak? Nanti saya ingin diamati saat saya sedang mendengarkan aktif coach ketika sedang bercerita tentang permasalahannya pada saat coaching nanti. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Saya ini ada kesulitan dalam menangkap maksud pembicaraan dari coach. Nah, di situ saya akan meningkatkan dalam hal tersebut karena saya tidak mudah dalam menangkap maksud yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Pak. Jadi untuk menangkap atau untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk selanjutnya nih, apa nih harapan Bapak dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti Pak? Saya sih berharap saya bisa memahami dan menangkap dari apa yang disampaikan oleh coach terhadap saya. Jadi apa yang disampaikan oleh coach itu saya bisa menangkap dan memahaminya lebih jauh dan bisa jadi masukan-masukan untuk coach itu sendiri. Oke, baik Pak Acep, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Semoga proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan sesuai dengan di modul ini. Terima kasih Pak Acep. Terima kasih Pak Usman. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Maya, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Aceh, selamat siang juga. Ya, bagaimana kabarnya hari ini nih? Kabarnya baik Pak, semoga Bapak juga baik ya hari ini.
hari ini nih kira-kira kita mau diskusi apa nih? Ya Pak Aceh, terima kasih sebelumnya. Saya ingin Pak menyampaikan tentang kekhawatiran saya bila harus berkomunikasi dengan orang tua murid Pak, baik di WhatsApp group ataupun komunikasi langsung. Oh, baik. Ya harapan saya Bapak bisa memberikan penguatan kepada saya Pak atas kekhawatiran ini. Gitu. Oke, baik. Jadi tujuan diskusi kita kali ini bagaimana bisa membantu Ibu mengatasi kekhawatiran dalam berkomunikasi dengan orang tua murid gitu ya. Betul sekali Pak, betul sekali. Terima kasih. Baik, Bu Maya, bisa nggak Ibu ceritakan mengapa kok Ibu khawatir gitu dalam berkomunikasi dengan orang tua murid? Saya takut salah Pak, takut salah memberikan informasi, memberikan data atau tidak sesuai dengan harapan mereka dalam saya menjawab. Terlebih kalau bicara langsung Pak, suka gemeteran gitu. Memang bagaimana sih Ibu bisa ceritakan nggak gambaran orang tua muridnya seperti apa? Nah, ini mungkin yang masih sering masuk ke dalam pikiran saya ya Pak, sehingga kekhawatiran saya ini bisa muncul. Mereka itu orang-orang berpendidikan tinggi Pak, ya dari menengah, kelas menengah ke atas. Dan mereka itu tentunya dengan kondisi seperti itu kan pengetahuan mereka luas ya Pak ya. Ya. Mungkin mereka tahu hal itu banyak sekali, dan yang sering terlihat itu Pak, dan yang pasti terlihat di sekolah saya, mereka punya concern yang sangat tinggi terhadap pendidikan anak-anak. Jadi ini yang mungkin membuat saya khawatir kalau tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka saat saya berkomunikasi. Itu Pak Oke. Aceh. Jadi gini, dari kekhawatiran Ibu itu, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, selama ini saya coba untuk melakukan hal-hal yang mungkin membantu saya bisa lebih mengurangi kekhawatiran ya Pak. Misalnya saya tulis dulu tuh Pak, kalau mau memberikan informasi lewat WhatsApp group, saya tulis dulu apa yang mau saya tulis. Di media lain kalau saya sudah yakin dan benar, saya baru kirim gitu. Itu yang saya lakukan. Lalu kalau komunikasi langsung, komunikasi yang paling membuat saya khawatir, saya harus siap dengan data, saya harus siap dengan informasi, dan tentunya rangkaian kalimat yang pas untuk bicara langsung ke mereka. Baru itu sih Pak yang saya lakukan. Oh begitu, itu udah bagus Bu Maya. Oh begitu ya Pak? Iya. Lalu adakah rencana lain ke depan yang mau Ibu lakukan? Iya Pak, saya pun sedang terpikir ke arah situ ya Pak. Rencana yang pertama, saya itu punya teman Pak, dia itu dalam berkomunikasi dengan orang tua itu bagus kan, percaya diri, aktif, dan informasi ataupun data yang dia sampaikan itu benar-benar akurat, sehingga orang tua itu senang kabarnya berkomunikasi dengan orang ini. Saya ingin belajar sama dia Pak. Kebetulan kan kami dekat dalam satu level, satu rombel. Saya ingin belajar sama dia. Dan yang kedua, saya sepertinya harus lebih banyak baca buku tentang komunikasi untuk tahu tentang komunikasi itu sendiri dan teknik-tekniknya bagaimana. Kalau Pak Aceh ada saran buku komunikasinya, tips and tricksnya dari buku tersebut, boleh tuh Pak di-share ke saya. Bagus Bu, rencana Ibu tuh ya, nanti kalau saya punya buku-buku terkait sama itu saya akan berikan. Jadi sehingga Ibu bisa lebih mudah lagi belajarnya dengan teman-teman sejawat Ibu. Iya, terima kasih ya Pak Aceh. Saya tunggu tuh informasi buku-bukunya. Lalu gini, bagaimana Ibu untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang Ibu akan lakukan? Iya, insya Allah sih Pak, saya yakin kalau saya komit ya Pak ya, belajar dari teman saya itu, perhatikan dia bagaimana cara berkomunikasi ke orang tua, kemudian saya perkaya dengan baca-baca buku ya Pak ya,
baca tips and tricksnya, gimana sih komunikasi dengan orang lain. Kemudian saya juga harus tahu tentang informasi-informasi akurat yang diharapkan oleh orang tua. Saya yakin insya Allah bisa Pak. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan rencana tersebut? Saya ingin melakukannya secepatnya ya Pak, karena sangat tidak nyaman, punya rasa khawatir dalam berkomunikasi. Setiap hari kan kita kan berinteraksi dengan orang tua. Jadi setelah dengan Bapak ini, insya Allah saya akan segera melakukan rencana saya tersebut. Baik Bu. Nah, menurut Ibu tuh siapa pihak yang dapat membantu untuk mengawal komitmen Ibu tersebut? Iya, pertama saya sudah merencanakan teman rekan sejawat saya di kelas Pak. Itu dia suka mendengar keluh kesah saya tentang kekhawatiran. Saya ingin dia untuk bantu saya mengamati progres saya untuk memperbaiki hal ini. Yang kedua, ya teman sejawat saya dari satu rombel yang pandai berkomunikasi tadi Pak. Mungkin saya akan minta dia untuk melatih saya, kemudian mengamati saya. Mungkin itu Pak, dua orang ini yang saya minta bantuannya. Baik Bu Maya, terima kasih nih, diskusinya sudah kita lalui dengan baik. Ibu sudah memilih komitmen yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kekhawatiran Ibu ini. Baik, terima kasih juga Pak Aceh sudah menguatkan saya untuk mengatasi kekhawatiran ini. Dan saya tunggu informasi buku-bukunya ya Pak Aceh ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Pak Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Aceh, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Usman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke Bapak, pada hari ini izinkan saya memberikan masukan dan umpan balik apa yang sudah saya lihat ketika tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching ya, dengan coaching. Baik Pak Usman. Untuk yang pertama, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching, sudah sesuai dengan alur tirta yang saya ketahui, dan saya juga sudah menggunakan dua kompetensi yang saya gunakan, yaitu kehadiran penuh dan mendengar aktif. Ya. Oke. Berarti yang sudah Bapak sampaikan sudah sesuai ya dengan apa yang sudah Bapak praktikkan. Ya, alhamdulillah. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Alasannya apa, Pak? Karena tadi saya sudah berusaha bagaimana mendengarkan penuh ketika coach itu menyampaikan permasalahannya, terus juga saya juga mendengar aktif bagaimana coach menyampaikan permasalahan yang itu dan meminta arahan atau masukan-masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak atas pernyataan Bapak. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Oh iya, silakan Bapak. Oke. Tadi ketika saya mengamati di pertanyaan Bapak kepada Koci, ada beberapa pertanyaan Bapak itu yang sudah sesuai dengan rujukan dari standar kompetensi yang tadi Bapak ungkapkan ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi Bapak sudah mendengarkan secara seksama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Koci. Yang kedua adalah mendengar secara aktif. Ya. Di sini saya juga melihat Bapak sudah mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci itu sendiri. Nah, bagaimana pendapat Bapak dengan hal ini, Pak? Ya, alhamdulillah tadi dengan saya mendengarkan aktif, kehadiran penuh,
coach itu menyampaikan semua apa yang dirasakan pada dirinya, sehingga saya bisa mendengarkan apa yang penyampaian dari coach itu. Oke, terima kasih atas pernyataan dari Pak Aceh. Untuk selanjutnya Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan dalam diri Bapak dalam praktik coaching tadi. Baik. Misalnya Bapak itu perlu mengasah kelancaran dalam berkomunikasi untuk mengajukan pertanyaan. Misalkan merujuk pada standar yang sudah ditentukan, misalkan dalam menangkap kata kunci dari coaching. Untuk tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, memang tadi saya rasakan saya memang kurang begitu menangkap apa yang disampaikan coach, sehingga itu mengakibatkan ketika saya melontarkan pertanyaan selanjutnya jadi agak terputus, kayak semacam jadi apa gitu lah ya, akhirnya ya itu karena saya kurang menangkap apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak. Untuk rencana tindakan Bapak nih untuk selanjutnya seperti apa Pak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Saya akan melakukan lebih mendengarkan penuh, bukan mendengarkan penuh, tapi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach. Jadi saya lebih menyimak, lebih memahami apa yang disampaikan coach, sehingga ketika respon dari coach tersebut saya bisa membuat atau memantik dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut gitu Pak. Oke, jadi Bapak udah punya bayangan ya Pak nanti apa yang akan Bapak lakukan nanti terhadap performa di area ini. Betul. Oke, lalu nanti untuk yang Bapak udah sampaikan ke saya, izinkan nanti saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Jadi itu yang akan saya catat nanti dalam supervisi akademik. Nah, untuk sebagai penutup nih, apa yang Bapak dapat nih dari proses praktik coaching pada hari ini Pak? Alhamdulillah, saya setelah berkomunikasi dengan Pak Usman, ini saya mendapatkan banyak masukan-masukan, banyak seperti tips-tips lagi. Salah satunya bagaimana saya bisa lebih memahami respon-respon dari coach, dan saya juga nanti ketika sudah lebih pada kehadiran penuh saya, mendengar aktif, itu saya bisa jadi lebih meningkatkan lagi, mencerna atau menangkap, memahami apa yang disampaikan coach itu, sehingga ketika proses coaching itu bisa lagi lebih lancar lagi dan bisa saling memahami dan bisa memberikan solusi-solusi yang baik dengan coach yang saya ajak diskusi. Baik, terima kasih Pak Aceh untuk hari ini, untuk hasil dari observasinya yang tadi kita udah diskusi. Semoga kedepannya kita bisa saling sharing lagi dan juga saling berbagi lagi tentang ilmu yang kita dapat pada hari ini Pak. Baik. Terima kasih Pak Aceh. Terima kasih kembali Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.